Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin liyahmilan nasa minadh-dhulumati ilas siratil mustaqim. Salatullah wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alladhina man tamassaku biddin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Uhayyikum bitahiyyah islamiyah, bitahiyyah allati allamahullahu ta'ala fil kitabi wa sunnah, wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia ini adalah perjalanan kehidupan yang amat sangat panjang sekali. Diawali dari alam ruh, alam rahim, kemudian alam di kehidupan dunia ini, alam kubur, barzah, mizan, seterusnya, sampai nanti puncaknya, garis finishnya, garis akhirnya, tempat kembalinya cuman ada dua, yaitu antara surga atau neraka. Kemudian perjalanan yang panjang ini, pemirsa arsyadakumullah, ternyata tidak ditentukan saat kita berada di alam ruh, tidak ditentukan saat di alam kubur dan seterusnya, tetapi ditentukan saat ini, hari ini, di kehidupan manusia di dunia ini. Baik buruknya tempat kita di akhirat tergantung pada baik buruknya amal yang kita kerjakan hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan melihat balasan daripada kebaikan yang dia kerjakan. Dan di ayat 7-nya, ayat 8-nya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat buruk, berbuat kemaksiatan walaupun sebesar zarah, dia juga akan melihat balasannya nanti di akhirat. Maka pemirsa arsyadakumullah, di dunia Allah sudah menentukan, Allah sudah memberikan garisnya. Yang di dunia berbuat baik, di akhirat akan memanen tempat yang baik. Yang di dunia dia berbuat buruk, berbuat maksiat, dosa dia langgar, tidak peduli itu kemaksiatan, maka nanti tempat kembalinya adalah tempat yang buruk, yaitu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena cuman ada dua tempat kembali, yaitu al-jannatu awin nar, yaitu hanya ada surga atau neraka. Semoga kita semuanya pemirsa MTA TV arsyadakumullah termasuk golongan yang Allah tetapkan nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemirsa arsyadakumullah, mari kita berusaha agar diri kita ini senantiasa dihiasi dengan kebaikan. Tidak kita ucapkan kecuali yang baik, tidak kita dengarkan kecuali yang baik. Sahabat-sahabat kita pilih sahabat-sahabat yang baik, sehingga nanti diri kita menjadi baik, keluarga kita pun juga menjadi keluarga yang baik. Harapannya nanti ketika Allah memanggil kita, kita dalam keadaan baik, di tempat yang baik, sedang melakukan kebaikan bersama orang-orang yang baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan. Jangan sampai kalau kita terbiasa dengan amal yang buruk, terbiasa dengan kemaksiatan, ternyata Allah takdirkan kita panggil dalam berbuat tidak baik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa mohon pada Allah semoga kita tidak termasuk yang demikian itu. Selanjutnya pemirsa arsyadakumullah, ada sebuah makalah atau mahfuzat kalau di pelajaran santri kita di Pondok Ponpes MTA, pelajaran kelas 1 KMI.
Di sana ada makalah yang berbunyi man arufa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan yang akan dia tempuh, ista'adda, dia pasti akan bersiap-siap dengan bekal yang terbaik. Saudaraku, tatkala kita mau piknik dari Solo ke Jakarta atau dari Jakarta ke Solo, tentunya kita perlu berbekal. Bahkan bekalnya mungkin H-1 bulan. Kita sudah cepak-cepak sangu, kita cepak-cepak biaya untuk transport, konsumsi, pakaian ganti, sabun mandi, sampai mungkin hembody untuk bekal kita selama perjalanan dan sampai di tempat piknik, sampai kembali lagi ke tempat atau ke rumah kita masing-masing. Tatkala dompet kita ketinggalan, Masya Allah bingung, apalagi kalau HP-nya ketinggalan, tambah bingung. Kenapa bingung? Karena bekalnya ada yang ketinggalan, pembekalannya ada yang kurang matang. Sama dengan kehidupan kita, pemirsa arsyadakumullah. Perhidupan kita perjalanan yang panjang, maka kalau kita tidak menyiapkan bekal dengan sebaik mungkin, bekalnya ada yang belum matang, bekalnya ada yang belum dipersiapkan, maka nanti di akhirat lanakunanna minal khasirin, kita menjadi orang-orang yang rugi karena hidup di dunia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Selanjutnya, saudaraku arsyadakumullah, perjalanan hidup kita ini senang sedih, suka gembira, bahagia sengsara, nikmat atau azab ditentukan selama hidup di dunia ini. Perlu pembekalan yang kita siapkan dengan matang. Hari ini banyak orang yang bingung piye carane hidup bisa mapan, bagaimana hidupnya bisa enak, pekerjaannya enak, tapi lupa bagaimana mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk kehidupan di alam akhir nanti. Lah bekalnya apa? Tentunya setiap kita sudah tahu, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Takwa tidak dapat dipisahkan dari ilmu. Takwa tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Orang yang bertakwa pasti berilmu, orang yang bertakwa pasti beradab, orang yang bertakwa pasti berakhlakul karimah. Ilmu dan adab, ilmu dan akhlak tidak bisa dilepaskan dari orang-orang yang bertakwa. Maka hari ini subhanallah, banyak orang yang mengatakan lebih baik adab dulu daripada ilmu. Mereka lupa adab itu adalah bagian daripada ilmu, yaitu ilmu yang diamalkan. Maka hari ini banyak orang-orang yang pintar, sekolahnya mungkin sampai sundul langit, tetapi karena ilmunya tidak diamalkan, dia tidak punya akhlak. Pinternya untuk minteri, pinternya untuk ngapusi. Maka ada pepatah mengatakan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah, hanya ngergeti saja, hanya bikin kotor saja. Au kannahli bila asal, atau seperti lebah yang tidak mengeluarkan madu. Ngendi-ngendi mur ngentupi wae. Ngendi-ngendi hanya bikin mudarat, kemana-mana hanya bikin orang susah dan lain sebagainya. Maka hari ini berapa banyak para sarjana yang akhirnya dipenjara, berapa banyak para polisi yang akhirnya ditangkap, berapa banyak hakim yang diadili. Mereka pintar, mereka berilmu, tetapi mereka tidak berakhlak, mereka tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Selanjutnya, pemirsa arsyadakumullah, tidaklah beradab orang yang tidak berilmu, dan tidak berilmu orang yang tidak punya adab. Itu adalah satu kesatuan, itu adalah saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang bertakwa. Amanu wa amilu
Mereka beriman dan beramal. Mereka beriman karena ilmu yang telah mereka pelajari dan mereka mengamalkan ilmu yang sudah mereka miliki. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak budi pekerti. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang Islam, tentunya kita harus berilmu, tentunya kita harus beradab. Ilmu dan adab adalah satu kesatuan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan paham agama kita maupun mengetahui segala sesuatu kalau kita tidak punya ilmunya? Suatu kendaraan bermotor, dia bisa berjalan karena ada bahan bakar, yaitu berupa bensin maupun solar. Tetapi ketika kita ganti bensinnya dengan air sumur, tentunya tidak akan jalan kendaraan tersebut. Atau kita ganti dengan air susu yang harganya lebih mahal, tentunya tetap tidak bisa jalan. Ataupun kita ganti dengan madu yang harganya lebih mahal, yang warnanya lebih pekat, tetapi kita masukkan ke dalam kendaraan bermotor kita, tetap tidak bisa berjalan. Kenapa tidak bisa berjalan? Pemirsa arsyadakumullah, tentunya karena apa yang kita lakukan tersebut tidak sesuai dengan buku pedoman teknis perawatan dan penggunaan kendaraan bermotor. Makanya tidak bisa jalan. Selanjutnya, sama dengan agama kita ini, perlu kita pelajari, perlu kita belajar sehingga kita mengetahui pedoman-pedoman yang sudah Allah susun, yaitu agama kita ini, sehingga kendaraan kita bisa berjalan, kendaraan kita bisa sampai surga. Kalau tidak sesuai dengan pedoman, tentunya amalan kita ini akan tertolak dan tidak akan sampai kepada tujuannya. Selanjutnya, pemirsa MTA TV Arsyadakumullah, kedepannya harapan kita semua dan kita berdoa kepada Allah, orang Islam harus menguasai ilmu dalam kehidupan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Kedua-duanya penting, tidak bisa dipisahkan. Sama seperti ilmu dan adab tadi, tidak bisa dipisahkan. Ilmu agama dan ilmu dunia tidak bisa kita pisahkan. Maka kedepannya orang-orang Islam, orang-orang ngaji ini yang memegang segala aspek kehidupan manusia. Kedepannya harapan kita seperti itu. Orang Islam harus menguasai segala aspek kehidupan. Islam itu di atas. Bagaimana mungkin Islam bisa berada di atas kalau orang-orang Islamnya berada di bawah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kedepannya harapan kita yang jadi guru sampai kepala sekolah adalah orang-orang ngaji. Yang jadi dosen sampai dengan rektor adalah orang-orang ngaji. Yang jadi bidan, perawat sampai dokter, bahkan dokter spesialis adalah orang-orang ngaji. Yang jadi pengusaha-pengusaha besar adalah orang-orang ngaji. Yang menguasai teknologi dan seterusnya adalah orang-orang ngaji. Biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah dan tentunya jalur-jalurnya kita lalui. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, kalian adalah para pejuang, mujahid-mujahid muda, masa depan ada di tangan kalian. Tidak bisa kita dapatkan dengan spontan, tidak bisa kita dapatkan dengan rebahan, tetapi perlu perjuangan yang besar dan pengorbanan. Maka selanjutnya, anak-anak harus bermental baja. Anak-anak harus bermental baja, tidak cengeng dan tidak manja. Tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, kamu adalah generasi yang hebat.
bukan generasi yang ecek-ecek, bukan generasi kerupuk yang bisa melempem hanya karena angin, bisa melempem hanya karena air. Maka perlu perjuangan, ilmu dan adab harus kita miliki. Kemudian kita didik anak-anak kita dengan kasih sayang dan ketegasan, bukan dengan sayang-sayang dan kemanjaan. Kita didik dengan suri teladan, karena masa depan ada di genggaman tangan anak-anak kita. Kalau ingin punya anak yang soleh, tentunya orang tua harus soleh dulu. Kalau ingin punya anak yang berakhlak, tentunya orang tua harus menjadi contoh akhlak, berakhlak yang baik. Diawali dari orang tua, diberikan pendidikan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, pemirsa MTA TV Arsyadakumullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir di bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Fa'abawahu, lantas kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Nasrani, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka baik buruknya akhlak anak kita, solih atau tolihnya anak-anak kita, bermental bajakah anak kita atau bermental kerupukkah anak kita, sangat erat hubungannya dengan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maka kita berusaha menjadi suri teladan yang terbaik dan kita berikan pendidikan yang terbaik. Tidak kita dengarkan kepada anak-anak kita kecuali yang baik-baik. Tidak kita lihatkan ke anak-anak kita kecuali yang baik-baik. Sehingga kedepannya tumbuh dan berkembang menjadi generasi terbaik. Sebagaimana para sahabat dan salafus soleh terdahulu, beliau sudah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini kita masih mengenang jasa perjuangan beliau-beliau. Sampai hari ini hasil karya beliau masih bisa kita nikmati. Tetapi perlu pendidikan yang terbaik, perlu perjuangan yang besar, perlu pengorbanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita dan meridhoi kita semuanya. Aqulu qouli hadza, ini yang dapat saya sampaikan. Wa barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.